Nah, kan banyak yang bilang nih kalau anak SMA tuh ambis banget nih. Kalau misalkan pengen kuliah harus banget ke ini. Termasuk kita juga anak SMK pasti mikirnya anak SMA tuh ambis rata-rata. Ya, rata-rata banyak stigma yang anak SMA itu ambis lah, inilah itulah. Nah, tanggapan kalian teh gimana sih gitu soal ambis ini? Kalau menurut stigma yang anak SMA ambis ya, kalau menurut aku mah ya jangan ditiru ya ini mah, karena pribadi aku mah gak tahu aku yang terlalu capek sama sekolah aku SD sama SMP. Soalnya aku ngerasa aku mati-matian di situ SD SMP. Pas udah masuk SMA mah kayak udahlah dikerjain aja, dijalanin aja. Kesananya juga kalau kitanya ngejalaninnya ikhlas terus maksimal mah pasti ada hasilnya. Nah, masalah ambis atau enggaknya mah kalau aku mah pribadi yang gak ngambis, maksudnya tuh kayak bukan aku yang pengen ngambis, tapi sekolah tuh yang nuntut gitu, kayak ngasih tugas banyak sehingga kita teh secara tidak langsung kayak ngambis, padahal mah enggak, itu teh kita teh kayak cuma pengen nyesain tugas aja gitu biar pikiran kita tuh lega. Aku mah sampai situ doang sih, nggak sampai kayak ngambis PTN. Cuma kalau misalnya pengen SNM siapa yang gak mau ya, dan pengen dipermudah apa juga, makanya paling kayak cuma ya lakuin semaksimal aja lah, tapi nggak kayak ditarget belajar kayak gini kayak gitu, nggak, biasa aja aku gitu. Dari Risa kalau misalkan ambis tuh konotasinya bisa negatif bisa positif ya. Aku nggak tahu aku ambis atau enggak, cuman kalau misalkan bener kata Ceni, bukan karena kitanya yang pengen ambis, tapi emang sekolah yang bener-bener nuntut tugasnya banyak. Aku nggak bohong ya, kalau misalkan SMA itu SMA aku tuh bukan SMA yang terlalu favorit di kota aku. Cuman kalau misalkan masalah tugas emang banyak banget anak SMA tugasnya. Pasti anak SMK juga banyak sih. Cuman kalau misalkan ambis mau masuk PTN, aku mah iya ya. Soalnya karena kalau anak SMA mau apa lagi sih kalau misalkan gak kuliah gitu. Kalau misalkan kerja kan kita bingung mau kerja apa, sedangkan skillnya bener-bener standar gitu di bawah anak SMK. Jadi kalau misalkan ambis mau masuk perguruan tinggi negeri, menurut aku di SMA harus ditingkatin lagi sih. Cuman nggak terlalu yang harus ambis banget. Cuman kita juga nggak boleh terlalu santai. Kalau misalkan kita terlalu santai, nanti ujung-ujungnya bakal ada penyesalan. Jadi buat kalian kalau misalkan benar-benar kalian mau menata masa depan kalian lebih baik dimanfaatkanlah waktu-waktu yang ada. Kalau misalkan ada tugas, kerjain tepat waktu, jangan suka mabal, jangan suka tidur di jam pelajaran. Sebenarnya kalau yang kayak gitu ya kalian bakal ngerasain sih gimana penyesalan kalian, dan orang tua kalian kan ngebiayain kalian nggak pakai daun ya, pakai uang. Masa sih kalian harus ngebalas orang tua kalian dengan males-malesan? Jadi kalau misalkan ada pikiran orang kalau ambis pasti orangnya egois, enggak kok, enggak juga. Kalau misalkan ambis kan banyak yang bilang ya, orang ambis mah pasti egois kayak gitu. Enggak kok, ambis tuh pasti ada dua tipe. Ada orang yang ambis banget gak mau belajar bareng, ada orang yang ambis itu pengen belajar bareng. Kalau misalkan orang yang egois banget mah karena emang gimana ya, mungkin dia di rumahnya sukanya belajarnya menyendiri. Dan ini juga perbedaan orang tuh berbeda-beda ya dalam cara belajar. Yang pertama, ada orang yang suka belajarnya serius sendiri, harus sepi, nggak suka berkelompok, ada yang kayak gitu. Kita juga nggak boleh menyalahkan kan. Ada juga orang yang suka belajarnya tuh bareng-bareng, rame-rame, kerja kelompok, harus dengerin lagu. Jadi kalau misalkan sebenarnya ikutin aja sih gimana cara belajar kalian yang baik gitu. Nah, kan balik lagi ke yang tadi nih. Misalkan orang tua nyuruh kamu harus masuk ke jurusan ini, sekolah di sini, tapi kalian tuh nggak ingin gitu, nggak sesuai dengan minat bakat kalian. Nah, gimana sih cara kalian menyiasati biar orang tua teh ngikutin apa kata hati kalian gitu? Kalau menurut aku ya, sebelumnya emang kita harus menghargai orang tua juga, karena emang orang tua tuh pengennya anaknya lebih yang terbaik, pokoknya yang terbagus untuk anaknya, itu semuanya kayak gitu. Cuman ada beberapa orang tua yang memaksakan anaknya untuk masuk ke bukan dalam dunianya. Dan itu kalau misalnya kalian merasakan itu, kalian harus protes. Bukan protes dalam hal langsung kabur dari rumah, marah-marah, ngebentak orang tua, bukan kayak gitu. Tapi bilang ke orang tua, kalau misalnya kalian gak suka di situ, kenapa? Kasih tahu alasannya. Jangan sampai kalau kalian bilang gak mau, yang gak mau gitu.
Jadi biar orang tua itu ngertiin juga kalian gimana sih anak ini tuh pengennya gimana, kalian itu kayak pengennya kayak gimana. Jadi harus kasih tahu ke orang tua kayak gimana. Jangan sampai kalian gak mau tapi disuruh kayak gitu, ya udah nurut aja. Kedepannya kalian yang bakal nyesel sendiri. Soalnya nggak semangat buat kalian, bukan dunia kalian. Kalian ngerjainnya juga pasti males-malesan kan. Pasti mikirnya cuman dah ini mah suruhan orang tua, bukan kemauan aku. Maunya gimana ya udah terserah aku, bukan kayak gitu. Jadi lebih tepatnya jangan buang-buang waktu buat ngurusin yang kayak gitu. Jadi kalian harus mikirin dunia kalian, diskusi sama orang tua kalian baiknya gimana sih. Siapa tahu kalau misalnya kalian udah ngobrol sama orang tua, baiknya orang tua pengennya ini, kalian pengennya ini, dikombain tuh. Oh ya udah bagusnya kayak gini. Itu bisa sebagai wawasan yang luas juga buat kalian. Jadi pengetahuan yang luas juga buat masukan-masukan kalian gitu. Kalau aku mah alhamdulillah ya, aku teh punya orang tua teh bager pisan gitu ya, dan semua orang tua juga pasti bager. Cuma kayak orang tua aku mah kayak segala teh sok gitu, gimana aku gitu, alhamdulillahnya teh. Jadi ya nggak ada kesulitan sih, tapi pernah sih kayak si bapak teh kayak pernah nyuruh aku teh biar ngikutin si teteh, udah kamu SMK akuntansi aja, cina kepake kan akuntansi mah tiap itu juga. Ya sih aku teh mau, tapi kayak mahal tuh kan sekolah SMK teh mahal gitu, kayak aku teh kayak bilang kayak gitulah kasih mama teh. Terus kata mama aku juga tuh sok tuh erek SMA mah. Akhirnya aku ngambil SMA ya. Pas SMA juga aku juga kayak pengen ngebanggain dulu si bapak gitu ya, biar nyambung sama akuntansi, makanya aku pilih IPS juga. Tapi ternyata si bapak juga kayak ngeliat gitu kesenangan aku, kayak aku sok di gitaran di rumah, terus aku kayak suka ikut-ikut festival gitu. Terus jadi kayak si bapak teh aku juga ngobrol, Pak, sekolah musik, pokoknya aku ngobrol-ngobrolnya itu tentang minat aku ya. Terus bapak aku juga emang suka. Nah akhirnya lama kelamaan nyosok atuh erek serius mah gitu, kuliah musik aja. Terus akhirnya diizinin di UPI, makanya aku juga alhamdulillah keterima gitu, maksudnya kayak masuk gitu sesuai yang aku mau untuk sekarang gitu. Semoga ya bisa gitu. Balik lagi ya, tadi kan pertanyaannya gimana cara kita menghadapi orang tua yang maksain keinginan mereka. Kalau misalkan emang bener ya, kita tuh harus menghargai semua apa yang orang tua pengen, karena kita tahu orang tua nggak mau kan yang buruk bagi kita. Mereka maunya yang terbaik buat mereka, tapi yang terbaik buat mereka itu belum tentu jadi kitanya nyaman. Jadi kalian harus buktiin ke orang tua kalian kalau misalkan kalian mau jurusan A, tekunin jurusan A. Jangan sampai kalian di tengah jalan nyanyain itu. Jadi justru kalian harus ngebuktiin ke orang tua, dengan aku nggak ikutin pilihan kalian, aku bisa nih jadi orang hebat gitu. Jadi kalau misalkan boleh sih kalian sebenarnya boleh kalian nggak ikutin apa kata orang tua. Kalian kalau misalkan dijalaninya dengan positif, kalian bisa ngebuktiin orang tua kalau misalkan pikiran orang tua tuh salah terhadap kalian gitu. Jadi kalian buktiin terus ke orang tua kalau misalkan kalian mampu, walaupun nggak ikutin kata mereka. Nah, agak melenceng dikit nih. Kan kebanyakan selain dari ambis dan lain sebagainya, banyak nih yang stigma SMA itu calonnya para fuckboy dan fuckgirl nih. Gimana nih sih menurut kalian? Apakah SMA itu emang kebanyakan emang kayak gitu atau gimana? Dari pria dulu. Kalau menurut aku mah ya, kenapa stigma yang itu, yang fuckboy sama fuckgirl itu gimana ya? Mungkin emang kepacu sama banyaknya siswinya juga ya. Jadi siswinya banyak, otomatis kan manusia normal ya. Manusia normal kan pasti suka sama lawan jenis. Ya otomatis lah banyak yang ngomong kayak gitu, karena emang siswa sama siswinya di SMA juga banyak. Sedangkan kalau di SMK kan rata-rata nih ya, kalau diambil rata-rata, kebanyakan kan di SMK itu kejurusannya teknik apa-apa, meskipun emang ada ceweknya, tapi kebanyakan kan cowok. Jadi kan otomatis fuckboy yang kayak gitu tuh
nggak terlalu kelihatan lah. Tapi kalau misalnya di SMA itu banyak siswa sesama siswinya, jadi gampang jadi incerannya gitu. Emang iya banyak orang mikir gitu. Ya banyak. Aku baru dengar. denger sih ya. Sama kan Aku baru dengar tahu. Jadi kata menurut aku ya, kalau misalkan fuckboy atau fuckgirl itu pasti banyak lah di mana-mana juga gitu. Iya. Cuman di SMA banyak fuckboy. SMA aku kayaknya banyak fuckboy deh. Tolong yang satu SMA sama aku jangan jadi fuckboy. kalau udah lulus nih. Oh iya. Ada, maksudnya gimana ya? Hanya aku mah nggak ngerasa gitu. Aku juga nggak ngerasa, nggak tahu sih. Tapi meren orang-orang kayak gitu, meren teman-teman meren. Mungkin Ya fuckboynya juga kan dari namanya selain- juga lagi di masa-masanya pubertas, Iya. jadi pengennya yang cari yang terbaik, yang Terus kan ada terbaik. Gitu. stigma masa SMA masa paling indah Ah, gitu. gitu. Sambil lah gitu. Perbanyak mantan gitu di SMA. Jadi kan Sambil. Iya. cita-cita orang mungkin kayak gitu. Menyakit mantan di SMA. Bisa jadi sih ya, soalnya kan kebanyakan juga layar-layar lebar atau sinetron yang Nah, punya itu- kisah cinta percintaannya itu SMA. SMA gitu. Kadang SMK Iya ya, kenapa nggak SMK ya? Mungkin kan kalau meren ya, kalau SMA tuh kayak lebih banyak ruangnya daripada SMK. Kan mana SMK mah lebih produktif, Lebih sibuk ya? kayak SMA mah SMA kan santuy. pulang biasa gitu, jamnya tuh kayak teratur lah SMA mah, kecuali yang ngambil les meren. Jadi kayak ada buat pulbar, berbucin-bucin mah bisa gitu kalau di SMA meren. Dia buat relaksasi Iya. pikiran kalian gak apa-apa lah. Gak apa-apa, wajar. Nah, jadi stigma-stigma itu tuh salah gitu ya. Salah lah, mitos itu. Dikatain salah juga nggak tahu, Iya soalnya sih. kita nggak terlalu ngerasain. 50-50. Kalau misalnya orang yang ngerasain mah mungkin ngomongnya beda dari kita. Kalau kalian fuckboy boleh komen. Atau kalian fuckgirl ya, silahkan komen.